Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel yang kita kasihi, Ari Novanter Silitonga. Kami bersyukur dan berterima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, dan kiranya boleh terus mendukung agar bisa menjadi berkat dan saluran berkat buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi memotivasi kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, renungan singkat kita hari ini, kita akan boleh belajar yang tertulis dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ditambah dengan ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 dan ditambah ayatnya yang ke-6. Teman-teman, saudara-saudara terkasih boleh mengikuti dalam hati. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Renungan singkat kita hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya membuat satu tema, yaitu kopi. Kopi ini adalah singkatan dari ketika omongan perlu iman. Kopi ini singkatan dari ketika omongan perlu iman. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang iman, saya pikir teman-teman sudah bisa menggambarkan dan merangkai sesuatu, membahasakan secara pribadi bahwa iman itu adalah sebuah hal yang mendasari kehidupan kita. Renungan singkat ini mau memberi pelajaran buat kita bahwa segala sesuatunya perlu iman. Ada orang mengatakan begini, uang, ya, segalanya tidak butuh uang, tapi segala sesuatu atau masalah diselesaikan oleh uang. Uang juga tidak terlalu penting, atau uang juga tidak terlalu menjadi prioritas. Tapi karena uang, banyak orang bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan, ya. Sama halnya seperti iman, ya. Terkadang hal yang membuat kita keliru ketika kita mengatakan bahwa sesuatu hal yang tidak kita ketahui dasarnya adalah iman. Saat kopi disadukan, saat kopi diberi atau disadukan, kita katakan disadukan, kopi yang nikmat, kopi yang nikmat, yang dipuji adalah kopinya. Nah, enak kali kopinya, tapi tidak pernah yang dipuji gulanya.
Padahal kalau kopi itu enak, itu adalah dukungan dari gula. Kalau tidak pas gulanya, tidak akan enak. Lalu sebaliknya, ketika gula terlalu banyak, maka yang dihujat atau yang dituduh atau yang disampaikan yang tidak enak adalah gula. Kurang gulanya, kelebihan gulanya. Tidak pernah dikatakan kelebihan kopinya atau kurang kopi. Banyak hal yang merasa bahwasannya iman yang mendasari kehidupan kita dan segala harapan kita menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ketika omongan perlu iman. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika banyak orang berbicara soal iman, tapi tidak mampu melakukan iman di dalam kehidupannya, maka ini sesuatu yang sangat keliru. Ya. Omongan, perkataan, berbicara soal iman sudah penuh dengan pemahaman, bahkan sudah memahami 100%, memaknai bahwasannya iman begini. Tapi itu hanya di omongan saja, hanya dalam perkataan saja. Tidak dengan iman yang benar-benar dia imani. Ya. Ini menjadi poin catatan yang paling penting buat kita. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik dari kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita harapkan, ya, mungkin kalau saya bertanya buat teman-teman, masing-masing pribadi mempunyai harapan yang berbeda. Ada di dalam tahun ini yang berharap bisa lulus kuliah dengan nilai prestasi yang baik. Ada juga mungkin dengan harapan lulus masuk ke pegawai negeri sipil, atau banyak menjadi aparatur negara. Banyak harapan-harapan dalam tahun ini yang mungkin bisa terjadi atau mungkin tidak terjadi. Tapi saya mau mengatakan bahwasannya itulah harapan, ya, yang membuat kita menjadi teguh dan percaya karena iman kita kepada Tuhan. Dan ketika harapan kita tidak dikabulkan, tidak kita dapatkan, maka percayalah bahwa Tuhan lebih tahu dan Dia akan menggantikan yang lebih baik, bahkan terbaik dari apa yang kita harapkan. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau saya bertanya, mana kita lebih percaya kepada orang yang berbicara dalam kejadian TKP atau kepada orang yang berbicara dan kita di dalam itu? Artinya, saya pikir begini, kalau kita mendengarkan bicara omongan orang tanpa kita melihat sesuatu, tanpa kita melihat secara langsung kejadian yang terjadi, maka kita akan bertanya, betulkah itu? Ada pertanyaan. Tapi kalau kita lihat, maka tidak ada pertanyaan. Nah, apa gunanya iman? Ya, apa gunanya iman kalau kita masih bertanya dalam hidup kita? Kita masih bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Kita masih bertanya, Tuhan, mana yang Kau berikan kepadaku? Kita masih bertanya, Tuhan, harapanku mana yang Kau buat? Masih bertanya, untuk apa iman kita? Iman yang kita miliki, ya,
iman yang kita miliki menjadi hal yang serius buat kita bisa merefleksikan. Iman bukan soal perkataan. Iman juga bukan soal pemahaman. Tapi iman adalah soal merefleksikan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Kenapa? Karena jelas bahwa iman itu adalah inter diri kita. Kita bisa katakan dengan harapan yang kita bangun kepada Tuhan, kita punya interhubungan yang dekat dengan Dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika omongan perlu iman, maka biarlah kita melakukan iman dalam hidup kita. Harapan yang kita punya, keinginan yang kita sampaikan kepada Tuhan, jangan hanya perkataan. Dengan harapan, bagaimana cara kita melakukan harapan? Yang pastinya dengan berdoa, dengan berbuat baik. Kalau misalnya saya katakan ada harapan, teman-teman saudara-saudara terkasih, punya harapan, misalnya mau masuk aparatur negara, tapi hanya sebatas dengan harapan dan perkataan, tidak dibarengi dengan usaha, tidak dibarengi dengan kemampuan, dengan kesiapan, saya pikir itu sama saja. Karena saya yakin dan percaya bahwa kesuksesan itu, keberhasilan itu adalah keberuntungan bertemu dengan kesiapan. Keberuntungan bertemu dengan kesiapan. Kenapa? Banyak orang yang beruntung tetapi tidak siap, maka dia berhenti di tengah jalan. Tapi juga ada orang yang sudah siap tapi tidak beruntung, belum dapat juga. Tapi saya mau katakan bahwasanya kesiapan itu akan bertemu dengan keberuntungan. Tidak ada yang instan dan tidak ada yang bisa langsung segampang apa yang kita harapkan. Perlu usaha, perlu kemampuan dan perlu kesiapan. Itu yang mau menjadi poin dalam firman Tuhan, dalam renungan hari ini. Perlu kesiapan, perlu kita siapkan iman kita dalam mengikut Tuhan. Dan untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, teman-teman yang menonton video ini, mari kita sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kopi ini, ketika omongan perlu iman, menjadi saluran motivasi buat kita supaya tidak dikatakan omongan doang. Mari kita lakukan, berbuat sikap iman dalam hidup kita. Karena iman bukan untuk dipahami, iman juga bukan untuk membuat segala hal yang berpaut dengan pikiran, tapi iman merefleksikan apa yang ada dalam diri kita, apa yang diberi oleh Tuhan, kita refleksikan untuk menjadi berbuah dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini, renungan singkat kita hari ini, boleh kita pahami, kita boleh mengerti, dan kita boleh sama-sama berbagi, menjadi motivasi untuk kita. Kopi, ketika omongan perlu iman. Tingkatkan kualitas iman kita. Beri nilai, di mana nilai iman kita pada saat ini. Tingkatkan dan refleksikan iman dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, biarlah firman yang kami dengar menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.